tentunya yang lebih bagus kita kerja gitu. Lebih bagus apa? Memakai jilbab, akhlaknya juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitas kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman dimanapun berada, kita kembali lagi pada channel Media Barokah TV bersama Ustaz Fathur Razi. Teman-teman sekalian, kita membahas mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kita angkat itu mengenai apabila seorang istri suaminya itu mengatakan kepada istrinya untuk memakai hijab ataupun jilbab, ya kita kenal di tengah masyarakat kita. Namun istrinya ini menolak, gitu kan. Tentunya penolakan ini kan dalam beberapa kesempatan mungkin menjadi percikan-percikan kecil saja, atau ya simpelnya itu sih perselisihan, gitu kan. Bagaimana saat kita menyikapi hal tersebut? Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Bang Hasan dan para pemirsa semuanya di rumah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah membahas Bang Hasan ya mengenai kalau suami melarang istrinya untuk berjilbab, ya kan. Kemudian pada episode kali ini kita angkat bagaimana kalau sebaliknya, gitu ya. Sebaliknya, jadi suaminya mau istrinya pakai jilbab, tapi istrinya malah nggak mau, ya. Bagaimana sikap suami? Tetap pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Di sini suami yang harus bersabar. Konsep tadrijian atau berangsur-angsur, at-tadarruj fid dakwah, berangsur-angsur dalam mengajak. Dakwah itu kan mengajak orang lain. Dalam hal ini adalah suami mengajak istrinya untuk berjilbab, untuk menutup aurat secara syar'i, ya, tidak diumbar auratnya, gitu ya. Nah, ternyata istrinya belum mau, maka suami harus bersabar dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suatu saat istrinya mau berubah, mau menerima ajakan suami untuk menutup aurat, ya, untuk berjilbab lah, katakan gampangnya seperti itu. Sebagai bentuk, sebenarnya salah satunya ini sebagai bentuk ketaatan kepada suami juga, karena ketaatan yang baik, ya, karena suaminya nyuruhnya yang baik. Atau bisa secara simpelnya suaminya ngajak ke surga, Bang Hasan. Aneh kalau misalkan istrinya nggak mau, gitu ya. Aneh gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan justru suaminya yang nggak mau mengajak ke surga, ya, malah ke neraka lah, katakan. Nah, ini suaminya sudah mau mengajak istrinya ke surga sebagai bentuk, tentunya sebagai bentuk pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, kita semua nih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari api neraka. Cuma yang jadi persoalan begini Bang Hasan, yang tadi saya bilang aneh kalau misalkan
suaminya sudah mau mengajakkan bersuka, kok istri nggak mau? Gitu. Sangat sayang sekali kalau ini sampai terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi pada di kita, keluarga kita, para pemirsa semuanya di rumah juga. Karena yang saya lihat juga, mohon maaf Bang Hasan ya, banyak fenomena terjadi juga. Terutama ini mohon maaf sekali. Mudah-mudahan sebagai kritik yang membangun lah untuk kaum perempuan ya, kaum istri gitu ya. Misalkan ketika ada hal yang seperti itu, semestinya mereka mau gitu, nurut ya. Termasuk ketika misalkan yang banyak terjadi ketika keluar rumah, gitu ya. Ketika keluar rumah ini kan tuntunannya apa? Tuntunannya ya jaga diri mereka. Yang pernah saya sampaikan juga ya di video sebelumnya, kalau nggak salah di video yang pertama, sebagai bentuk ketaatan kepada suami, yaitu menjaga dirinya dan kehormatannya untuk sang suami. Jangan sampai begitu keluar rumah, apalagi tadi mohon maaf sampai mengumbar aurat, yang banyak terjadi kan begitu ya. Bahkan bisa dikatakan berlebihan, ketika keluar rumah segala macam diupayakan ya, yang perhiasannya, yang wangi-wangiannya, yang make upnya, segala macam. Siapa yang nikmatin? Ya, orang lain jadinya. Begitu pulang ke rumah, mohon maaf di rumah apa adanya. Ini salah satu mungkin yang fenomena yang banyak terjadi gitu ya. Mudah-mudahan para pemirsa semua nggak, yang di rumah nggak seperti itulah ya. Kita berharap kita, diri kita, keluarga kita semuanya juga dalam koridor apa? Dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu Bang Hasan. Kita sering juga kita jumpai gitu kan, ataupun menjadi batasan itu menjadi hilang gitu kan, mungkin karena saking dekatnya atau lain halnya yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi batasan mahram itu siapa aja sih, Ustaz? Apakah keponakan itu juga termasuk mahram? Dalam artian kita apa namanya, etika atau adat kita menutup aurat itu kan di rumah itu apabila ponakan kita datang itu kan, karena tadi kita membahas mengenai jilbab ataupun ketika berpakaian yang baik gitu kan. Nah pas ada ponakan ya udahlah pakai ada seadanya gitu kan. Bagaimana Ustaz? Coba Ustaz jelaskan lebih agar kita lebih paham nih Ustaz nih batasan mahram dan berpakaian yang lebih baik lagi. Ya. Simpelnya begini mungkin kali Bang Hasan, kalau di rumah ada keponakan lah ya. Cuman di sini muncul tanda tanya, keponakan siapa dulu? Ya kan? Kan ada sepasang suami istri. Kalau keponakan suami ya, berarti kan keponakannya ini, kalau yang laki mungkin dia akan menjadi orang lain bagi istri ya, ajnabi, yang tentunya berarti bukan mahram ya. Tapi kalau dia itu apa namanya, keponakan istri, keponakan laki-laki nih, keponakan laki-laki bagi istri itu mahram bagi istri. Apa namanya, dimana seorang istri di sini masuk dalam surat An-Nur ayat 31 yang sudah pernah saya singgung juga, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah istri-istri itu memperlihatkan perhiasan. Perhiasan bukan hanya perhiasan dalam bentuk emas atau ini saja gitu ya, tapi bagian-bagian tubuh yang memang boleh dilihat sewajarnya oleh mahram ya. Kalau yang bukan seluruhnya Bang Hasan ya. Kalau seluruhnya kan hanya untuk suami ya. Tapi yang sewajarnya, artinya termasuk
salah satunya yang menurut saya juga membuka jilbab dibolehkan, ya. Tapi tetap yang pakaian luar ya. Kalau pakaian dalam itu nggak boleh gitu. Illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka. Suami ini nih, tadi lebih dari itu bahkan. Au abaihinna, atau orang tua, ayah. Ya. Jadi ayah juga termasuk mahram di sini. Artinya dalam batas-batasan yang sewajarnya masih boleh untuk melihat. Illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna, atau ayah dari suami, mertua, ayah mertua. Ya, ayah mertua juga di sini mahram gitu ya bagi istri. Kemudian siapa lagi? Au abanaihinna, anak-anak mereka, anak-anak laki gitu ya. Ini juga mahram, artinya boleh melihat bagian-bagian tertentu yang memang sewajarnya, ya. Au abna'i bu'ulatihinna, ya, atau anak-anak suami. Terkadang sepasang suami istri menikah, suaminya bawa anak atau istrinya bawa anak. Oh iya. Ya kan? Anak-anak suami yang bukan dari istri ini itu juga termasuk tadi kategori ini mahram yang dibolehkan untuk melihat bagian-bagian tubuh tertentu ya. Au abna ibu latinna au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki mereka. Saudara laki ini mahram ya. Au bani ikhwanihinna, ini keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki, ini mahram bagi istri. Au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudara perempuan. Jadi keponakan, tapi keponakan dari saudara perempuan istri pengasan. Ini juga ketika misalkan tinggal di rumah itu masih dibolehkan tadi untuk seorang istri itu membuka pakaian-pakaian bagian luarnya saja, ya, masuk jilbab gitu ya. Tapi kalau yang bagian Khusus itu ya, yang bahkan bisa dikatakan kalau ini kenapa Allah menentukan mahram-mahram seperti ini, karena secara pada umumnya selalu kan Al-Quran berbicara ya, saya beberapa kali nekankan pada umumnya cara manusiawi ketika ada hubungan mahram itu tidak dorongan untuk syahwat itu nggak besar. Ini bagi yang normal ya. Kalau yang sampai terjadi misalkan lebih dari itu berarti tanda tanya itu di luar itu. Di luar normal gitu ya. Nah itu ini orang-orang ini ya. Nah berbeda ketika misalkan suami mahramnya ya siapa gitu kan. Ayatnya hurimat alaikum ummahatukum, ibu-ibunya ya, ummahatukum ibu, wa banatukum anak perempuan, wa akhwatukum saudara perempuan, wa ammatukum bibi tapi dari ayah, wa khalatukum bibi dari ibu, wa banatul akhi dan anak perempuan dari saudara laki-laki, ponakan tuh. Jadi keponakan perempuan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti dan dari saudara perempuan itu mahram bagi suami. Itu Bang Hasan. Terus tentunya menjaga orang itu kan butuh latihan. Nah, yang paling saya rasa gitu ya, yang paling banyak, ya bukan paling banyak ya, yang perlu sangat-sangat diperhatikan itu kan perempuan ya. Nah, baiknya itu saat usia atau kapan sih kita perlu membiasakan anak-anak kita untuk menjaga aurat ya. Jadi
setiap hal yang baik, gitu ya, itu perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin, Bang Hasan. Artinya apa? Jadi anak sejak kecil, ya, sejak lahir bahkan itu mulai diperkenalkan hal yang baik, termasuk bahkan ngaji pun, ya, supaya bisa ngaji itu dari kecil. Nah, termasuk ini bagian dari ketaatan kepada Allah itu menutup aurat dari kecil, dari mulai anak sudah bahkan sebelum mengerti pun sudah dibiasakan. Kan bisa aja anak kecil kita pakai jilbab, ya, kita mungkin banyak melihat juga seperti itu. Nah, itu bagian dari pembiasaan dan pembelajaran. Supaya apa? Supaya anak terbiasa ke depannya. Itu Bang Hasan. Nah, mudah-mudahan dengan pembiasaan seperti itu, kemudian anak ketika dewasa nanti sudah terbiasa. Ketika dia sudah memiliki kewajiban untuk menutup aurat secara utuh, dia sudah terbiasa. Jadi dia udah mau bahas sekarang, dia nggak kaget gitu. Ya udah nggak kaget. Walaupun mohon maaf Bang Hasan, ya mungkin di masyarakat kita kan terkadang ada asumsi lah, katakan mungkin ngapain pakai jilbab, ya kan? Yang penting kan akhlaknya bagus. Benar nggak? Pernah dengar seperti itu nggak Bang Hasan? Itu sangat relate dengan keadaan masyarakat kita. Iya, lebih bagus nggak pakai jilbab tapi akhlaknya baik, ya. Ya sebenarnya kan kalau menurut saya ini dua hal yang berbeda gitu loh. Akhlak itu satu keharusan, karena Rasulullah diutuskan untuk memperbaiki akhlak kita gitu. Nah, jilbab atau menutup aurat ini bagian dari syariat yang memang harus dilakukan. Nah, jadi jangan dibanding-bandingkan gitu ya. Tentunya yang lebih bagus kita kerja gitu. Lebih bagus apa? Pakai jilbab, akhlaknya juga bagus. Ya kan? Kalaupun misalnya ada yang pakai jilbab tapi akhlaknya nggak bagus, jangan disalahin jilbabnya. Ya kan? Kita doain aja mudah-mudahan dengan dia pakai jilbab semakin cantik juga hatinya, cantik juga akhlaknya, gitu Bang Hasan. Itu loh. Jadi mudah-mudahan dua-duanya dikejar, jangan dibanding-banding. Iya, masa bersamain nggak Seth? Kadang gini juga Seth. Dari hal tersebut, asumsi tersebut, muncullah cocokologi dalam artian begini Seth. Antara permen yang dibungkus dengan permen yang tidak dibungkus itu kalau kita bisa bagi gitu ya. Tadi kan saya sampaikan itu kan dua hal yang berbeda, ya kan. Kalau kita kembalikan kepada orang yang berhasil seperti itu, lebih baik nggak berjilbab tapi akhlaknya baik. Nah, emang kalian atau teman-teman mau gitu disamain sama permen atau sama roti yang dibungkus sama yang nggak dibungkus? Kan nggak apa ya, cocokologinya kayaknya nggak pas gitu ya, karena berangkat tadi saja. Ya sebenarnya kalau kita kembali ke surat Al-Ahzab ayat 59 yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, itu kan perintah untuk menutup jilbab ini sebenarnya kan lebih ke justru untuk melindungi perempuan. Ya kan, kalau konteksnya dulu itu supaya dikenali dalika anna ayyurafna fala yu'dain. Itu yang demikian itu supaya mereka lebih bisa dikenali. Oh, ini wanita merdeka. Oh, ini wanita baik-baik. Oh, ini ashabnya atau pengikutnya Rasulullah. Sehingga mereka nggak diganggu. Nah, demikian pula dengan zaman sekarang Bang Hasan ya. Terus terang kalau kita melihat, ya saya pribadi ya, atau mungkin banyakkan orang juga, kalau teman-teman semua yang di rumah juga kalau melihat yang berjilbab atau bahkan masa iya mau godain gitu kan, godain kan tentu enggak gitu ya. Itu bagian dari tadi tujuannya untuk melindungi justru. Itu. Jadi berangkat gitu dari kalau kita tadi tadi saya sampaikan itu kan sebagai pembeda antara umat Rasul
dan bukan umat Rasul, dan sebagai melindungi dari gangguan-gangguan gitu. Kayak tadi itu buat sampaikan gitu kan, orang berhijab, dia memakai pakaian baik gitu kan, nggak mungkin kan sampai kita kata-katanya itu kan pasti kan kita filter tuh teman-teman, nggak sampai woi mana lu gitu kan, atau kita pakai pakai fisik itu, kita pegang tangannya atau apa, itu pasti akan itu ya, lebih terfilter lagi gangguan-gangguan seperti itu gitu. Jadi teman-teman, terima kasih Ustaz Rozi sudah menjelaskannya. Alhamdulillah, bukannya tidak ingin berlama-lama tapi karena keterbatasan waktu teman-teman sekalian, semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, akan terus hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi, karena baik-baiknya manusia itu adalah dia akan bertambah baik dan bertambah baik lagi kehidupannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dalam video ini. Tentunya nanti saya bersama Ustaz Rozi akan membahas dan mengedukasinya kepada teman-teman masih seputar keluarga, kan, dengan pembahasan yang lebih baik lagi. Dan saya sangat berharap kepada teman-teman semuanya like, share, dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan edukasi terkait keluarga dengan melandaskan agama, tentunya untuk kehidupan kita lebih baik lagi dan bertambah keridhaan Allah kepada kita semuanya. Amin, amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.